By the way, kalau ngomongin TWS, yang gua gunakan sehari-hari sebagai daily driver adalah Huawei FreeBuds 3. Punya desain compact dengan build quality yang bagus, desain TWS seperti ini tuh cocok banget di kuping gua. Terus selain punya kualitas suara yang bagus juga, enak banget ya, dilengkapi juga dengan ANC atau Active Noise Cancellation. Nah, sementara nih, hari ini gue bakalan share ke kalian pengalaman gue menggunakan TWS baru dari Huawei, yaitu penerusnya dari Huawei FreeBuds 3i, bukan penerusnya dari Huawei FreeBuds 3 yang gue pakai ya. Ini adalah FreeBuds 4i. Nah, apakah karakter suaranya tetap gue suka? Ya, secara gue itu penggunanya FreeBuds. Ya, apakah kualitas suara FreeBuds 4i ini tuh bagus atau biasa aja? Masih bareng gue Rizwan Zon dan sekarang mari kita bahas dan let's go! Untuk harganya, FreeBuds 4i ini tuh dibanderol dengan harga Rp1.199.000. Tapi kalau kalian ikut free ordernya mulai tanggal 24 sampai 2 April, di paket penjualannya gratis Huawei Band 4i dan cash untuk FreeBuds 4i-nya. Kalian bisa free order di JDID, Shopee, kemudian Blibli, Lazada, dan eraspace.com. Nah, sekarang mari kita bahas unique selling point dari TWS ini. Untuk FreeBuds 4i yang gue pakai ini tuh warnanya ceramic white. Sebenarnya ada juga warna hitam atau carbon black dan ada juga warna merah atau sebutannya honey red. TWS ini tuh menggunakan 10 mm dynamic driver dan tentunya sudah ada ANC ya, Active Noise Cancellation. Terus punya kualitas audionya juga yang udah clear ya, jelas banget, bagus. Dan untuk panggilan teleponnya juga sudah dilengkapi dengan noise cancellation untuk kejenihan suara. Kemudian bisa play musik sampai 10 jam ya dalam kondisi full charge dan 4 jam dengerin musik hanya dengan 10 menit ngecas. Sedangkan 7,5 jam bisa dengerin musik dengan ANC-nya on ya, aktif. Kemudian 6,5 jam panggilan suara dengan ANC-nya ini tuh non-aktif. Dan 5,5 jam bisa melakukan panggilan suara dengan ANC-nya ini tuh aktif. Kemudian untuk pairing-nya menggunakan aplikasi yang bernama AI Live yang bisa kalian download di App Gallery ya. Kalau bisa pengen lancar kan, download dulu di App Gallery, langsung download AI Live-nya di App Gallery. Nah, di kotak penjualannya, ini tuh ada FreeBuds 4i-nya ya pastinya, kemudian ada buku panduan, kemudian kartu garansi juga, terus ada ear tips tambahan nih ukuran S dan L, jadi kita bisa sesuaikan untuk kuping kalian ya. Kemudian kita juga dikasih kabel USB Type-C. Nah, secara desain, TWS ini tuh punya desain lonjong seperti ini ya dengan finishing glossy. Kerasa banget di tangan gua nih kalau TWS ini tuh punya build quality yang cukup solid. Ukurannya ini tuh pas ya untuk sebuah case dan bobotnya juga cukup ringan. Dengan warna putih atau ceramic white ini tuh pokoknya warna terlihat lebih elegan. Jadi si TWS ini tuh terlihat lebih elegan dan di bagian depannya ada logo Huawei serta lampu indikator. Nah, lampu indikator di luar ini tuh memudahkan kita tahu informasi kalau baterainya ini tuh sudah terisi penuh atau low ataupun untuk yang melakukan pairing. Nah, ngomongin pairing, di sebelah kanannya ini tuh ada tombol nih untuk melakukan pairing atau untuk menyambungkan ke perangkat lain seperti smartphone ataupun laptop. Terus di bagian bawahnya ini tuh ada port USB Type-C. Untuk earbuds-nya ini tuh punya desain yang cukup familiar ya. Tipenya ini tuh in-ear. Dan buat kalian yang subscribe channel ini dari awal pasti tahu kalau gue itu kurang suka dengan desain TWS in-ear seperti ini. Makanya gue pilih yang FreeBuds 3. Tapi nih pas pertama kali gue coba, sepasang earbuds-nya ini tuh langsung aja gitu nempel di kuping gue. Sebagai orang yang kurang suka dengan desain yang seperti ini, TWS ini tuh bisa gue bilang cukup nyaman ya buat gue. Nggak kerasa pegel dan isolasinya juga pas gitu. Jadi tekanan ke dalam lubang kuping nih dengan ear tips dengan size medium, ini tuh pas banget buat kuping gue. Overall sama gue pakai, gue nyaman TWS ini tuh nempel di kuping gue. Kemudian ngomongin sound quality-nya, menurut gue ya, FreeBuds 4i ini tuh selera gue banget lah. Jadi nggak beda jauh sama yang FreeBuds 3. Bassnya kerasa pas, lebih kaya dan halus. Suara bassnya itu nggak nusuk ke kuping, jadi enak aja gitu, nggak nusuk. High dan sound stagingnya juga udah bagus banget ya. Dan walaupun gua play musik nih di volume maksimal, kualitas soundnya ini tuh masih terjaga. Gua coba dengerin lagu Seringai ini, ataupun jenis lagu genre sejenis gitu ya. Ya pokoknya yang agak teriak-teriak gitu. TWS ini tuh mampu mengeluarkan suara bass dengan baik dan detail soundnya juga terdengar dengan jelas. Tapi menurut gua bakalan lebih berasa nikmat dan mantap kalau TWS ini tuh kalian gunakan untuk genre lagu yang akustik. Hasil suaranya tuh mantap lah pokoknya. Kemudian bagaimana untuk digunakan bermain game? Bermain game menggunakan TWS ini tuh masih playable banget ya. Gua coba bermain game CODM,
Dan tentunya masih ada delay, tapi minim banget ya delaynya ini tuh masih sangat wajar. Karena namanya juga koneksi wireless, pasti tidak akan ada yang namanya zero latency. Dan karena sound quality-nya sudah bagus, bermain game menggunakan TWS ini tuh terdengar cukup real. Suara tembakan, ledakan, suara langkah kaki dari arah kiri kanan belakang itu terdengar dengan jelas. Intinya bermain game menggunakan TWS ini tuh masih cukup playable, nggak masalah. Nah, sekarang kalau ngomongin kualitas Active Noise Cancellation-nya atau ANC-nya, gue sengaja coba dengerin lagu di tempat yang ramai ya. Gue coba di tempat cuci mobil motor, udah kebayang lah ya, ada suara mesin semprotan air yang kenceng gitu, dan ada suara air juga yang nyemprot gitu, terdengar cukup keras. Nah, jadi ada 3 mode yang bisa kita gunakan. Pertama, mode Noise Cancelling, kemudian ada mode Off, dan ada mode Awareness. Nah, di mode Off, yang gua rasain pas dengerin lagu di tempat nyuci motor, masih ada sedikit suara mesin atau semprotan air yang terdengar jelas di kuping gua. Tapi berkat tipe in-ear kayak gini, jadi kuping cukup terisolasi dengan baik. Terus gua coba mode awareness dengan cara tap dan tahan pada earbud sebelah kiri, atau kalian bisa pilih melalui aplikasinya. Suara di sekitar dan suara mesin air sangat terdengar dengan keras, tapi musik juga masih terdengar dengan baik. Untuk suara bising di sekitar ini tuh terdengar cukup berbeda, mungkin karena suara yang masuk ke dalam TWS ini tuh diolah dulu melalui mikrofon. Suara bisingnya tuh berasa beda pas gua gunakan dengan gua menggunakan TWS-nya. Sementara pas gua coba aktifkan Active Noise Cancellation-nya, seketika langsung berasa hening dan musik terdengar dengan jelas tanpa ada gangguan bising di sekitar. Saking fitur ANC-nya ini tuh bekerja dengan baik, gua nggak bisa dengar suara temen yang lagi ngobrol di samping gua. Terus bagaimana nih untuk fungsi touch-nya? Sementara untuk fungsi touch-nya ini tuh standar aja ya. Double tap earbud sebelah kiri untuk play and pause, kemudian double tap earbud sebelah kanan untuk next song. Pokoknya ini standar banget, cuman menariknya kita bisa setting touch control-nya ini tuh sesuai dengan keinginan kita di aplikasi AI Live-nya. Oke, kesimpulannya nih. Setelah sekitar semingguan gue coba TWS ini, menurut gue nih, Huawei FreeBuds 4i ini tuh punya sound quality yang jernih dan bagus, serta fitur ANC yang berjalan dengan baik. Terlepas dari tipenya ya, in-ear yang gak gua suka, tapi mulai dari desain, material, build quality, TWS ini tuh sudah bagus di harga 1 jutaan. Selain itu, selama gua coba, koneksi Bluetooth-nya ini tuh lancar tanpa kendala. Gak pernah gua ngerasain yang namanya koneksi putus nyambung. Untuk kurangnya, menurut gue dari sisi fiturnya. Misalnya nih, tidak adanya fitur autoplay atau pause ketika TWS ini dilepas dari kuping. Atau fitur slide earbuds ya untuk menurunkan volume dan fitur-fitur lainnya. Tapi nih, dengan senang hati, TWS ini tuh bisa gue rekomendasikan untuk kalian beli kalau kalian punya budget 1 jutaan aja dan kalian nyari kualitas sound ya untuk mendengarkan musik dengan enak gitu. Udahlah, pilih aja TWS ini kalau misalnya kalian punya budget 1 jutaan. Huawei FreeBuds 4i. Oke, paling itu saja video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe channel ini dan follow Instagram gue di @rizwanzon. Gue pamit dan bye.